leptospirosis itu suatu penyakit, biasanya itu dia diakibatkan oleh organisme yang namanya leptospira. Jadi itu bisa masuk ke dalam tubuh, menginfeksi tubuh kita melalui banyak, satu luka bisa. Dari luka kita sudah terluka, tangan atau kakinya, terus terkena genangan air yang mengandung bakteri leptospira itu sendiri, bisa terinfeksi dari situ. Halo Healthizen, selamat pagi. Kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini. Wah, udah lama nih kita hiatus, hampir ya mungkin 2 tahun ya. Kali ini Obsesi hadir dengan spesial tentunya ya, sebagai pembaruan. Kali ini kita akan membahas yang lagi booming nih di masyarakat mengenai penyakit leptospirosis. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh narasumber kita, yakni Dr. Arinta Zilona, selaku dokter internship di Puskesmas Taman. Selamat pagi, dokter. Pagi. Oke, dokter, kesehariannya apa aja sih? Keseharian di Puskesmas Taman Iya. ikut pelayanan di UGD, di Poli gitu. Oke, wah keren sekali tentunya. Kalau boleh tahu dokter ini lulusan mana ya? Dari Universitas Udayana Bali. Wah, keren sekali. Nah, Healthizen, tahu nggak sih bahwasannya leptospirosis itu apa sih? Nah, ngomong-ngomong kan sekarang masuk di musim penghujan ya, Dok ya. Dan tentunya pasti banyak genangan air, bahkan banjir gitu. Nah, erat kaitannya bahkan akhir-akhir ini kan kejadiannya KLB leptospirosis. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan nih kepada masyarakat semuanya, apa sih itu penyakit leptospirosis seperti itu? Oke, ya sih benar yang sudah disampaikan tadi. Jadi sekarang kan sudah memasuki penghujan ya. Jadi banyak sekali virus, bakteri mungkin yang menyerang karena imunitasnya yang kurang. Jadi sekarang kita bahas tentang leptospirosis ya. Jadi leptospirosis itu suatu penyakit, biasanya itu dia diakibatkan oleh organisme yang namanya leptospira. Jadi itu bisa masuk ke dalam tubuh, menginfeksi tubuh kita melalui banyak, satu luka bisa. Dari luka kita sudah terluka, tangan atau kakinya, terus terkena genangan air yang mengandung bakteri leptospira itu sendiri, bisa terinfeksi dari situ. Gitu. Jadi penyakit leptospira sendiri itu adalah penyakit yang ditularkan melalui kencing dari tikus ya. Jadi tikus ini sebagai pembawanya. Jadi bakterinya dimakan tikus, terus tikus kencing di mana-mana, bisa dibanjir juga kan genangan airnya itu, sehingga kalau masuk ke dalam tubuh kita melalui luka kita bisa terinfeksi. Oke. Nah, Dok, leptospirosis ini apakah hanya di hewan tikus saja atau bisa di hewan-hewan lain seperti hewan ternak? Kan biasanya kayak kotoran ayam atau unggas, kemudian kucing atau apa, itu bisa nggak sih kira-kira, atau cuma lebih concern pada hewan tikus seperti itu? Sejauh yang saya baca ya, jadi kebanyakan tikus itu sebagai reservoir ya, jadi pembawa yang tetap gitu. Jadi lebih banyak ke tikus ya yang membawa dari penyakit ini gitu. Jadi dari tikus keluar melalui air kencingnya sehingga bisa menginfeksi tubuh kita gitu. Oke. Nah, Dok, ngomong-ngomong tentang gejala penyakit leptospirosis nih, ketika manusia ini terinfeksi nih ya, terinfeksi dari bakteri itu, kira-kira gejala klinis yang gampang dilihat atau dijumpai nih apa sih, Dok? Oke, gejala klinis yang dapat kita lihat kalau dia itu punya penyakit leptospirosis sendiri, satu namanya infeksi ya, pasti responnya adalah pertama demam. Jadi suhunya lebih dari 38, bisa 37, 38 sampai 39 gitu ya, sangat demam. Terus yang kedua adalah lemah gitu pasiennya. Jadi datang dengan demam, lemas, terus nyeri kepala, nyeri otot, itu juga bisa. Pasiennya biasanya datang dengan seperti itu. Yang satu lagi kalau sudah lebih parah lagi bisa ikterik matanya, jadi matanya bisa warna kuning. Oke.
Nah, selain dari gejala itu, apakah ada gejala lain, Dok? Gejala lain lebih sering nyeri otot sih pasiennya, sama pusing, demam, terus mual muntah juga bisa kalau dia menyerang pencernaannya. Oh, bakteri ini bisa nyerang pencernaan juga? Iya, jadi bisa kalau masuk ke dalam tubuh yang diserang bisa pencernaan juga, bisa mual muntah sehingga pasiennya bisa dehidrasi. Oke. Nah, berkaitan dengan luka-luka yang tadi disebutkan, bahkan gejala-gejala klinis ya. Sekarang ketika untuk mengetahuinya nih, bagaimana sih, Dok? Apakah ada tes darah atau seperti apa gitu? Jadi yang kita ngomongkan sekarang pemeriksaan penunjang ya. Iya. Setelah kita lihat gejala pasien, kita pemeriksaan penunjang, biasanya kita lihat apakah ada peningkatan dari sel darah putihnya, karena tanda infeksi kan biasanya seperti itu ya. Jadi ada peningkatan sel darah putihnya, elektrolitnya bagaimana, apakah ada dehidrasi atau tidak. Jadi benar-benar butuh sih untuk pemeriksaan darah lengkapnya sebagai alat penunjang gitu. Oke, nah dalam kondisi yang sangat parah nih, Dok, bisa nggak sih penyakit leptospirosis ini menyebabkan kematian atau bagaimana? Ya, dikatakan bisa atau tidak itu tergantung berat tidaknya pasien datang ya. Jadi kalau semakin lama dia itu menunda untuk berobat, semakin lama kita tahu kalau seandainya ini tuh bukan leptospirosis atau memang leptospirosis gitu ya. Jadi semakin berat kondisi pasien itu menentukan juga prognosisnya. Jadi masalah untuk bisa menyebabkan kematian atau tidak bisa, tapi tergantung penanganannya. Oke sih, wah menarik banget dong tentunya. Nah, oleh karena itu mungkin dokter bisa nih membagikan tipsnya untuk menghindari dari penyakit leptospirosis ini. Pencegahannya? Iya, pencegahannya gitu. Jadi sekarang kan musim hujan nih, banyak banjir di mana-mana. Jadi pertama itu kita lindungi diri kita dulu dari satu, misal kita ada luka di kaki, kita harus pakai sepatu yang bisa melindungi agar bakteri itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bisa pakai sepatu plastik gitu. Oke, sepatu karet gitu ya. Iya, sepatu plastik, sepatu karet gitu ya. Terus yang kedua, dari diri kita juga, kita harus menjaga kebersihan dari cuci tangan sebelum makan, sebelum beraktivitas atau memegang barang tertentu milik pribadi gitu ya, harus mencuci tangan itu pasti. Terus menggunakan sarung tangan, karena kan kalau seandainya kita banyak beraktivitas di luar, pasti kalau seandainya lingkungan kita sudah ada banjir gitu ya, kan itu sangat berpotensi banget kita terkena tuh. Nah itu kita harus pakai sarung tangan juga biar terlindungi gitu. Wah, menarik banget dong tentunya. Jadi pencegahannya banyak ya, dan yang paling mudah adalah PHBS seperti yang dikatakan. Ya, seperti PHBS itu sangat penting. Oke, nah teman-teman, ketika kalian lagi ada di genangan atau banjir, nah ketika sudah keluar dari ya becek-becek atau banjir, mungkin lebih lengkapnya pasti harus cuci kaki dulu ya, Dok ya, untuk membersihkan dari hal itu. Dan teman-teman semua, healthizen juga harus waspada nih terhadap genangan-genangan air. Apalagi kan genangan air tuh banjir itu kan airnya kotor kan, Dok, gitu. Jadi ada tambahan juga kalau seandainya nanti di rumah, bukan cuma di luar rumah ya, kita juga harus mencegah di dalam rumah juga. Misal tikusnya kita kan nggak bisa menahan ya, tikus bisa kemana-mana gitu. Ya harus jaga juga kayak kebersihan makanan. Kita harus menutup makanan yang akan kita konsumsi gitu. Terus juga baju-baju yang sudah lama dipakai ya harus dicuci gitu. Tidak boleh langsung setelah dipakai lagi gitu kan, kita nggak tahu ya di sana ada hewan atau tidak gitu. Oke. Wah, menarik banget dong tentunya healthizen. Itu tadi pembahasan kita mengenai penyakit leptospirosis yang saat ini lagi booming nih di musim penghujan. Apalagi ketika kita tahu di media, televisi, infografis, bahkan dari Instagram Kemenkes ini juga disampaikan nih mengenai penyakit leptospirosis. So, tetap waspada semua buat teman-teman yang ada di luar, bahkan jaga kebersihan rumah, kebersihan diri, dan kebersihan lingkungan di sekitar. Terima kasih atas kesempatannya bersama Dr. Arinta Silona gitu. Saya Anwardin Al-Wafi selaku host dan Dr. Arinta Silona pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.